Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslim dari kelas A2 dengan NIM 211F10311. Yang terhormat kepada dosen pembimbing yaitu Bunda Sugihartati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah disabilitas sosial. Kali ini saya akan meresum materi tentang konsep pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial yang akan membahas tema dan subtema konsep masalah sosial, tujuan pendidikan untuk masalah penyandang masalah sosial, dan manfaat pendidikan bagi anak penyandang disabilitas sosial. Pengertian masalah disabilitas sosial di masyarakat tentu banyak kita jumpai, ini yaitu tentang mungkin perbedaan pendapat dari satu sama lain, ataupun ada masalah perbedaan pendapat atau selisih paham dari masalah sosial tersebut bisa menjadi kecil apabila ditangani secara cepat dan akan menjadi besar apabila dibiarkan terus-menerus sampai masyarakat satu dengan masyarakat lain akan saling mempertahankan pendapatnya sendiri tanpa ada yang menengahi. Itulah salah satu keuntungan dan kerugian dari masalah sosial itu tersebut. Sedangkan permasalahan sosial yang bisa diartikan secara umum adalah merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi terjadi dalam masyarakat, sehingga diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari keputusan bersama. Permasalahan sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelajuan yang bersifat immoral atau berlawanan dengan hukum. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi pencetus adanya permasalahan sosial yaitu yang salah satunya perkembangan di masyarakat, baik itu perkembangan ekonomi maupun perkembangan sosial yang akan menyebabkan salah satu dari mereka akan mengalami guncangan sosial atau cultural shock, yang dimana ini akan mengakibatkan kesenjangan di antara masyarakat atau disebut dengan cultural lag. Mereka akan mengalami perbedaan di antara sesamanya yang akan menjadi ketidaksesuaian dalam kelompok mereka atau masyarakat mereka. Mereka akan menganggap hal itu tabu, yang mana mereka akan membenci hal itu. Pengertian masalah sosial menurut para ahli ialah salah satunya dari Surjono Sukanto, suatu masalah sosial yang merupakan ketidaksesuaian antara unsur dasar kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok atau sosial. Apa saja sih faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah sosial? Di antaranya adalah ekonomi. Ekonomi sendiri sudah menjadi titik dasar orang akan mengalami kesenjangan sosial, kegagitan sosial. Itulah karena ekonomi menjadi titik utama masalah sosial. Mulai dari perkotaan, pedesaan, sangat lumrah terjadi dalam segi ekonomi. Karena ketika satu orang mengalami ekonomi yang lebih tinggi daripada yang lain, mereka akan saling menjadi, di mana hal tersebut menjadi tolak ukur atau ketidakakuran ketika satu sama lain itu tidak sederajat atau tidak sama di antara salah satu dari mereka. Yang kedua adalah ketidakseimbangan sosial atau faktor sosial yang mana akan terjadi masalah sosial ketika salah satu. Kedua adalah faktor sosial. Lagi-lagi ekonomi dibahas di sini karena ketidaksesuaian atau ketidaksetaraan masalah ekonomi itu akan mengakibatkan kesenjangan sosial, baik itu di desa maupun di kota. Hal ini menjadi sangat sensitif bagi lebih-lebih di desa karena akan memicu ketidakharmonisan di antara bermasyarakat maupun bersosialisasi di masyarakat. Baik, poin ketiga yaitu adalah psikologis atau pola pikir.
Pola pikir setiap seseorang mungkin sangat mungkin, bukan hanya mungkin, pasti berbeda-beda. Hal itu yang ketika kita tidak sepakat dalam satu persetujuan dan apabila salah satunya tidak bisa menerima, disitulah akan terjadi gesekan di antara mereka, yaitu yang akan menjadi juga faktor penyebab masalah sosial. Hal ini harus ada yang mengenengahi, baik itu pun pejabat pemerintah desa ataupun tokoh masyarakat di desa yang harus menjadi penengah. Yang keempat, yaitu biologis atau ketidaksesuaian lingkungan. Lingkungan tersebut bisa kita pahami ketika lingkungan yang sudah terbiasa bermusyawarah, ketika dia merantau ke suatu daerah lalu dia ditetapkan menjadi suatu memegang satu jabatan di situ dan mereka kebiasaan di sana tidak membiasakan musyawarah. Nah, di situ akan terjadi perbedaan pendapat lagi. Nah, ketika mereka tetap berpegang teguh kepada keyakinannya atau kebiasaannya, yaitu tidak ada musyawarah, sedangkan salah satu pemimpin di sana itu lebih mengedepankan musyawarah. Nah, di situ terjadi gesekan juga, terjadi ketidaksesuaian antara satu dengan yang lain. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling penting, itu teknologi. Teknologi sekarang mungkin sudah sangat canggih dari segi apapun itu, termasuk smartphone. Nah, ketika tidak sesuai atau tidak digunakan secara tepat, adanya teknologi ini akan terjadi masalah besar, yaitu bisa akan terjadi penyebaran hoax atau sebagainya. Karena di sini kita sangat menekankan bahwa adanya teknologi ini berharap untuk lebih menjadi manfaat atau lebih bermanfaat untuk kedepannya, bukan malah menjadi mudarat bagi kita. Ini poin terakhir, yaitu poin budaya. Budaya juga menjadi faktor utama permasalahan sosial, yaitu ketika di suatu daerah itu menganut dua budaya. Nah, ketika terjadi atau berlaku hal yang sama pada hari yang sama dan terjadi kebudayaan yang sama. Nah, mereka ketika tidak ada musyawarah atau tidak ada acara duduk bersama untuk membahas hal itu. Nah, mereka akan mempertahankan pendapatnya masing-masing. Nah, ini kebudayaan saya, ini juga kebudayaan. Ketika di situ terjadi masalah sosial, nah itu akan menyebabkan ada gesekan, ada gesekan seperti akan mereka bertengkar atau bagaimanapun, dan yang paling parah mungkin mereka bisa berkelahi. Nah, di situ diperlukan adanya penengah di antara mereka untuk mencairkan suasana tersebut, yaitu dengan memberikan paham mereka bahwa setiap kebudayaan itu memiliki ciri khas masing-masing, walaupun terjadi pada satu hari, mungkin mereka juga harus saling menghargai, yaitu dengan mungkin bisa dirampungkan lagi atau bagaimana dicari solusinya yang tepat. Bentuk-bentuk masalah sosial tersendiri itu di masyarakat, salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah sosial yang sangat mungkin terjadi di Indonesia sekarang. Nah, seperti kita lihat mungkin naiknya harga BBM, naiknya harga minyak goreng, dan sedangkan lapangan kerja di Indonesia pun belum merata dirasakan masyarakat Indonesia. Kemiskinan sendiri itu menjadi titik utama terjadinya masalah sosial, karena mereka akan sangat membutuhkan penghasilan setiap harinya. Nah, ketika sudah tidak ada pemasukan sama sekali, nah, mereka akan cenderung melakukan hal-hal yang kriminalitas, seperti mungkin pencurian, pembegalan, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran tersendiri itu juga akan mengakibatkan kriminalitas, karena mereka tidak bekerja dan sedangkan kebutuhan mereka setiap hari itu juga harus terpenuhi. Nah, seperti sekarang juga menjelang Idul Fitri, mungkin sekitar beberapa hari lagi, nah mereka akan pusing sendiri karena tidak ada pemasukan sama sekali. Mereka akan cenderung melakukan hal-hal negatif seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, yang ketiga ini juga poin kriminalitas. Kriminalitas akan sering terjadi ketika salah satu masyarakat
tidak mempunyai penghasilan sama sekali atau tidak mempunyai pekerjaan tetap, akan pasti terjadi, apalagi lebih-lebih di desa, karena hal itu akan mungkin sangat terjadi. Dan di desa pun akses untuk mungkin ke kantor polisi itu kan sangat terbatas. Baik, yang selanjutnya adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial sendiri banyak sekali penyebabnya, ya seperti ekonomi yang tadi di atas sempat disinggung dan lain-lain. Nah, yang poin yang selanjutnya itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja juga menjadi faktor masalah sosial, karena remaja adalah tonggak utama untuk Indonesia melanjutkan kepemerintahannya kelak di masa depan. Nah, ketika remajanya sudah tidak bisa diharapkan seperti mereka mabuk-mabukan untuk narkoba ataupun yang sebagainya, nah mereka tidak akan bisa menjadi harapan untuk menjadi penerus bangsa. Nah, di sini juga menjadi masalah sosial. Nah, bimbingan kepada remaja itu sangat diperlukan, baik itu dari individualisme ataupun dari yang lain, seperti dari keluarga, dari sekolah, maupun yang lain-lain. Yang terakhir adalah pendidikan tidak merata. Nah, pendidikan tidak merata ini dirasakan kebanyakan oleh kaum-kaum pelosok, seperti dalam lingkungan pedalaman, seperti di Papua tersebut, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Diperlukan. Nah, hal ini dimaksudkan ketika pendidikan tidak merata, mereka akan sulit mengakses apapun, baik itu teknologi ataupun apapun itu, karena pendidikan sangat menjadi tonggak utama dalam kesuksesan sebuah negara. Ketika pendidikannya sudah bagus, nah mungkin 90% faktor sosial itu juga akan menurun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.